Mas Siswandi ini adalah putra Pemalang, kelahiran 19 Juli 92. Dia berhasil menamatkan S1 di Ilmu Teknologi Pangan ITB, Universitas 11 Maret pada tahun 2015 lalu. Jadi semasa kuliah, dia itu aktif berorganisasi dan dipercaya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri BEM FP UNS 2012. Oh, keren banget ya. Oh, Menteri Luar Negeri BEM UNS 2013, kemudian jadi presiden. Presiden apa ini? Presiden Indonesia. Amin, amin, amin. Presiden Nasional kelima IBEMPI 2013. Kemudian dia juga pernah menjadi delegasi Kizuna Project Exchange Program Indonesia di Jepang, guys, tahun 2013. Keren. Dan WWOOF Japan Internship pada awal tahun 2018 ini. 2018 kemarin ini. Nah, selama aktif berorganisasi dan nilainya yang baik, dia juga berhasil loh meraih beasiswa PPA dan beasiswa Nusantara angkatan ketiga. Yeay, selamat. Meskipun itu sudah dulu ya, tapi itu menurutku keren banget. Banyak beasiswa yang dipilih selain sebagai aktivis, tapi juga sebagai aktivis akademi. Ya gitulah pokoknya. Selain aktif berorganisasi, nah, dia juga dipilih menjadi Presiden BEM UNS tahun 2014 dan menyelesaikan jabatannya sebagai Presiden BEM UNS di awal tahun 2015. Selepas kuliah, ia bersama teman-temannya mendirikan Lova Laundry pada bulan Oktober lah 2014-an, kemudian mendirikan juga Youth Project Company pada 2015. Dan dia juga mendirikan Givo Souvenir Gift Story pada tahun 2017-2018. Keren banget ya. Udah pinter, aktif organisasi, mandiri sejak sebelum berumah tangga ya kan. Ini kan nyari-nyari duit sendiri nih. Oh, ada video call. Kenapa? Sebentar, saya cek dulu. Sudah masuk? Sudah dengar? Iya. Ini Ririn sudah di sini. Bisa lihat, bisa dengar? Bisa. Oke. Dilanjut ya. Nah, Mas Siswandi ini punya kemampuan lainnya juga nih. Kemampuan di dunia desain grafik sehingga membuatnya juga mandiri sejak tahun 2015 dan pernah menjuarai lomba logo Muskap HIPMI 2016. Keren banget nih. Pantesan ya, Mbak Tria ini kecantol. Kita lanjut dong ke biografinya Mbak Tria. Nah, kalau ini Mbak Triana Rahmawati. Mbak Tria, lulusan sosiologi FISIP UNS. Dia memutuskan untuk menekuni mimpi-mimpi sosialnya melalui social enterprise di Youth Project yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. Semangatnya untuk berkontribusi di dunia sosial melalui Gria Skizofren membawa langkah kakinya bertemu di sebuah pertemuan keren ya di Indonesia, yaitu 19 CEO terbaik di Indonesia melalui program Jalan Pemimpin. Dari sana dia tumbuh dan percaya bahwa mimpi-mimpi itu seperti doa, tidak ada yang sia-sia. Belum materi aja kita udah punya caption nih buat Mbak Tria. Dan ia juga terus melakukan apa yang ia percayai sehingga di tahun 2016 dia dipercaya menjadi narasumber Dewi inspiratif di Kick and di Metro TV. Oh, keren, Mbak.
Ia menjadi penerima penghargaan Satu Indonesia Award dari Astra Internasional. Kemudian pada tahun 2018 mendapatkan penghargaan sebagai Kartini Millennial Award dari The Sunan Hotel. Keren banget ini ya. Emang pasangan, wow. Ini belum ke materi aja udah bikin aku gemeter ini. Kemudian Mbak Tria ini juga pernah jadi grand finalis yang meraih predikat Social Entrepreneur Award pada program Diplomat Sukses Challenge 2018. Keren banget ini, ya Allah. Masya Allah, pada tahun 2019, Mbak Tria ini juga dipilih sebagai pemimpin pembangun masyarakat dari Dompet Duafa. Selain itu, dia juga sudah diliput dari berbagai media cetak seperti Solo Post, Republika, Media Indonesia, Jawa Post, Tempo, Kompas, dan media TV-TV kayak Metro TV, O Channel, Antv, Net TV, CNN, Trans TV, TVRI, TV One, banyak banget ya. Keren. Semasa waktu ceritanya masih jadi mahasiswa dulu, jadi Mbak Tria ini sangat menghargai kesempatan belajar karena harus merasakan menunda setahun kuliah untuk belajar agar diterima di SNPTN. Jadi, dia membayar dengan selalu berusaha keras untuk menghargai setiap kesempatan yang ada. Sehingga dia bisa juara 3 Mawapres tingkat fakultas Best Delegate Indonesia Agent Summit. Banyak banget ini ya prestasinya. Sampai saya bingung bacanya ini dibaca semua apa gimana. Tapi yang menurut saya paling keren, Mbak Tria ini semasa kuliahnya itu selalu aktif di pengabdian, salah satunya di program KKN Kebangsaan Epikong Kalimantan Barat, kemudian program MFB di Polewali Mandar, program Kapal Pemuda Nusantara dari Kemenpora, program Pemimpin Pembangunan Masyarakat dari Dompet Duafa, dan selama kuliah beliau juga menerima 5 jenis beasiswa. Di antaranya data print, beasiswa PPA, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa unggulan Super Semar, beasiswa aktivis Nusantara. Nah, sampai saat ini akhirnya mereka itu punya semangat yang kuat. Nah, kira-kira dari sini nih, gimana sih cara mereka buat menyatukan visi misi untuk kemanusiaan ini? Kita langsung saja ke pemateri kita. Hai Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaraku jelas nggak, Rin? Mungkin agak digedein dikit, udah jelas sih, tapi kurang gede dikit. Oke. Masih dulu lah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Tria, saya Bakti Nusa 4, dan suami saya Siswandi, Bakti Nusa 3. Oke, jadi kita hari ini akan menyampaikan kolaborasi dua hati. Ini tuh materinya insya Allah nggak bakal menye-menye, soalnya ini materinya tentang gimana sih kita ngebangun rumah tangga kita yang itu tuh buat waktu itu niatnya adalah buat menjadi jawaban atas pertanyaan banyak orang tentang kayak bisa nggak sih kita ngebangun sosial padahal kita sendiri belum sustain atau belum mandiri. Terus kayak ada banyak yang akan kita share. Kita share dulu, share screen-nya dulu ya. Oke, langsung ke materi ya. Dari materi ini akan dibuka sama Mas Sis. Silakan Mas Sis. Oke, salam kenal semua teman-teman. Jadi intinya ini sharing ya, karena kita pun baru 24 April kemarin, kita merayakan anniversary kita yang keempat gitu. Jadi pas awal puasa, pas anniversary kayaknya seru banget gitu. Sekalian minta doanya biar tetap istiqomah gitu. Nah, terus kita juga ingin nyampein intinya, kita menyampaikan ini versi kita yang itu bisa jadi menjadi berbeda menurut teman-teman, atau intinya jadi insight baru buat teman-teman, gitu ya, insight gitulah ya, gitu. Nah kurang lebih nanti yang akan kita sampaikan ada 19 slide, tapi nggak semuanya mau nonton kok insya Allah, karena Bapak Siswandi ini dulu rajin orasi. Nah, kurang lebih nanti ada 4 poin yang kita coba sampaikan di awal, yaitu ada perjalanan mencari pasangan, hakikat dalam pernikahan, membangun keluarga, dan terakhir
kehidupan pasca menikah. Jadi menikah itu bukan akhir ya teman-teman, tapi menikah itu adalah awal di mana amanah kita menjadi lebih banyak. Dan kita akan sharing kenapa sih dikatakan amanah kita menjadi lebih banyak. Nah, kami berdua percaya bahwasanya jodoh itu rezeki, yang mana rezeki itu sudah Tuhan pastikan, sudah Tuhan tentukan. Udah sunatullahnya gitu loh. Nah, Jadi sunatullahnya ya cara kita meraih rezeki itu ya dengan bergerak, aktif berusaha untuk menjemput rezeki itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, Mas gimana ya kok aku belum nemu jodoh? Ya pertanyaan teman-teman sudah berusaha mencari itu apa belum gitu. Jadi memang meskipun itu sudah ditentukan, teman-teman juga harus berikhtiar. betul Begitu, betul sekali. ya? Jadi kalau mau teman-teman bilang kita adalah pasangan soleh atau soleha dari awal, jawabannya enggak banget. Karena kita punya dua jalan yang berbeda dalam menentukan perkara jodoh ini. Aku sharing dari sesi aku dulu ya. Jadi gini teman-teman, kalau dulu aku tuh karena emang aku sekolahnya itu lama di Bekasi, terus aku bimbel dalam menyiapkan PTN-nya itu di Jakarta, yang namanya pacaran tuh biasa banget. Jadi kayaknya kalau aku tuh dulu meyakini salah satu cara menjemput jodoh tuh dengan pacaran. Jadi aku waktu itu dari aku SMA, terus habis itu aku kuliah kayak gitu. Nah, itu aku pasti punya pacar sampai pas aku tuh pas itu tuh ndelelahnya aku tuh putus pas menjelang Bakti Nusa. Dan di saat-saat itu aku baru yakin satu hal. Waktu itu aku masih dalam tahap persiapan Bakti Nusa. Yang aku yakini waktu itu adalah ternyata pacaran itu kayak keyakinanku tuh salah gitu. Pacaran itu bukan salah satu-satunya jalan untuk menjemput jodoh. Jadi waktu itu aku kayak bernazar gitu. Ya Allah, kayaknya semua jalan yang pernah aku coba itu salah. Jadi aku mau mencoba jalan yang lain yang direkomendasin sama banyak kakak-kakak tingkat. Kalau UNS kan Universitas Negeri Syari'i Solo ya. Jadi banyak banget kakak tingkatku yang menyarankan untuk tidak pacaran tapi ta'arufan dan lain-lain. Tapi karena ilmunya masih cetek, jadi udah aja jadi waktu itu dipersimpel dengan kata ya Allah aku mau nazarnya aku nggak mau pacaran tapi aku mau jodohnya lebih dekat jadi cepat gitu. Kalau aku tuh berharapnya waktu itu lulus kuliah tuh langsung nikah karena aku itu orangnya tipikal yang boleh di Solo melanjutkan di Solo kalau punya suami kayak gitu. Nah ini different banget nih sama Masis kayak gitu. Nah, beda banget karena memang aku terbiasa alhamdulillahnya di Pemalang basicnya itu ya Nahdien banget atau NU garis Pantura. Dan kebetulan dari SMA itu suka aktif di kegiatan keagamaan, salah satunya Rohis. Jadi memang secara lingkungan itu ya dibanding dengan Tria mungkin bisa dikatakan lebih terjaga gitu. Jadi memang sampai menikah pun ya belum pernah pacaran kayak gitu. Dalam arti ya kayak gitu gitu. Jadi memang cara kami berdua pun beda yang akhirnya ya ternyata Allah mempertemukan itu gitu. Nah, kalau banyak orang bilang, wah gimana perasaannya Masis gitu, Masis nggak pernah pacaran, terus dapet istrinya yang pacaran main date gitu, terus habis itu dulu itu juga pernah dipertanyakan. Jadi sebelum nikah ini harus clear dulu ya teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman punya rasa, aduh gimana ya, aku lebih kayak ngerasa lebih buruk daripada pasangannya, itu kalau bisa sebelum nikah itu disamadengankan, dinetralkan. Karena bahaya banget ketika kita menikah, yang satu merasa mendominasi jauh lebih baik, yang satu merasa jauh lebih buruk. Betul. Meskipun misalkan suaminya ngerasa nggak apa-apa kok kamu nggak pacaran, nah kamu juga harus menetralkan perasaan. Oh ya udah mulai dari nol ya gitu. Jadi jangan merasa membawa dosa masa lalu dalam pernikahan. Jadi kalau teman-teman punya aib atau apapun, punya penyakit atau apapun, itu di-clearin di awal. Jangan sampai semuanya kayak baik-baik aja, tapi sebenarnya itu awal dari masalah-masalah setelah pernikahan, kayak gitu. Jadi kita udah nge-clearin semuanya, kayak misalkan background pendidikan keluargaku. Kayak ayahku, itu ayah dan ibuku tuh nggak sekolah dasar. Ternyata ayah ibunya Masis juga nggak sekolah dasar. Oke, maksudnya dari sini udah paham nih, oh berarti keluarga kita emang bukan background pendidikan yang tinggi, kayak gitu. Terus habis itu berarti cara komunikasinya gimana nih? Karena mereka bukan dari pendidikan yang tinggi, jadi nggak bisa berharap kayak di sinetron-sinetron yang mertuanya tuh shopping bareng sama menantunya, kayak gitu, nggak bisa, kayak gitu. Terus habis itu yang berikutnya lagi, kita lihat lagi kayak apa
kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu, yang barangkali itu akan berdampak ke pernikahan kita. Jadi ini harus diimpasin dulu nih, dominasi kebaikan itu nggak boleh dalam pernikahan, tapi dominasi bersama untuk berbuat baik itu silahkan, kayak gitu. Nah, jadi waktu itu aku pernah tanya kayak gini ke Mas Sis, kamu kecewa nggak gitu? Karena aku pernah pacaran gitu. Terus Mas Sis jawabnya, oh saya nggak lihat kamu dulu di masa lalu gimana. Saya nggak hidup dengan kamu di masa lalu, tapi saya mensyukuri masa lalu kamu yang menjadikan kamu seperti hari ini. Nah, jadi di sini udah clear konteksnya, dia nggak mempermasalahkan masa lalu, dan kita akan memulai semuanya dari tahap baru. Makanya kita bilang keluarga Satria, keluarga Siswanti, Tria, dan Aira gitu. Karena aku juga percaya sih, ya kita nggak bisa ngerubah masa lalu, tapi kita bisa ngerubah masa depan. Dan mensyukuri nikmat hari ini untuk melakukan perubahan itu sendiri. Nah, kalau dalam kajian-kajian teman-teman juga pasti udah hatam ya, maksudnya cara menjemput jodoh ya dengan kriterianya 4 hal itu kan. Betul. Pertama adalah agamanya. Kedua, parasnya. Ketiga, hartanya. Yang keempat, jabatan. Nasab, keturunan. Gitu. Nah, selanjutnya? Nah, bagi sebagian orang, memilih calon pasangan adalah perkara yang sulit. Bahkan harus melakukan pencarian bertahun-tahun. Tapi percayalah, ada hal yang jauh lebih sulit dari itu, yaitu istiqomah terhadap pilihan. Jadi buat teman-teman yang sekarang rasa susah mencari pasangan, ataupun yang diberi kemudahan Allah, percayalah istiqomah dengan pilihan kenapa teman-teman memilih si A menjadi istri atau memilih si B sebagai suami, itu jauh lebih berat ketimbang teman-teman memutuskan, oke, aku menikah dengan dia. Kenapa? Karena setelah teman-teman mengambil keputusan, justru ujian itu datang gitu. Bahasanya kalau di dalam Al-Qur'an, ya ujian itu datang bagi orang yang beriman. Nah, orang yang beriman adalah orang yang sudah mengambil keputusan atas sebuah pilihan. Jadi ketika saya memilih menikahi Tria, justru setelah menikah dengan Tria, Allahu Akbar, ternyata semuanya dibuka gitu. Nggak ada aling-aling sama sekali. Jadi ya baiknya kelihatan, buruknya juga kelihatan gitu. Nah, di situ istiqomah terhadap dengan sebuah keputusan itu menjadi ujian dalam pernikahan. Begitupun juga dengan sebaliknya ya. Jadi yang diuji itu bukan dari pihak pria aja, tapi juga pihak perempuan. Jadi sama kayak gitu. Aku juga punya ujian yang sama terhadap Mas Sis gitu. Kalau orang bilang, wah enak ya punya suami yang nggak terlalu banyak ngomong. Mungkin itu buat aku ujian kayak gitu. Jadi ujian setiap orang itu akan berbeda-beda gitu. Nah, ujian ini tidak hanya datang dari kekurangannya, tapi ujian ini juga bisa hadir dari kelebihannya. Jadi menikah itu adalah menerima sepaket ujian dari kekurangan dan kelebihan dengan keyakinan bahwasanya kita bisa melalui ini kayak gitu. Jadi kalau dibilang wah Tria sama Mas Sis saling melengkapi ya, satunya berisik, yang satunya pendiam, belum tentu juga kalau misalkan teman-teman merasanya itu adalah sebuah ujian, jadi sebuah ujian gitu. Ada orang yang banyak banget uangnya kayak gitu ya, banyak banget hartanya kayak gitu, tapi diuji lewat hartanya gitu. Jadi dulu waktu aku sebelum ngomongin soal pernikahan itu kita harus nyari referensinya sebelum menikah. Jadi jangan pas menikah baru nyari referensi. Jatuhnya nanti perbandingan teman-teman. Wah keluarganya dia kayak gini, kok suamiku nggak kayak gini. Referensi itu sebelum kayak teman-teman kalau ngerjain penelitian pasti sebelumnya tuh baca-baca jurnal dulu baru dituliskan kan. Pas udah di akhir tuh tinggal daftar pustaka, kita ngambil dari mana aja sih kayak gitu. Nggak yang pas udah di akhir baru kita baca perbandingan jurnal ke orang lain, itu pasti nanti bakal bikin kita minder. Jadi gitu. Jadi waktu itu aku tanya sama temanku namanya Teh Hani, aku ingat banget ini orang Bandung. Aku tanya kayak gini, Teh gimana sih kok kamu yakin banget soal pernikahan dan yakin sama suaminya si Kang Tenri. Nah terus Teh Hani tuh bilang, karena kita tuh akan diuji dari niat kita menikah itu untuk apa. Kalau kita menikah untuk harta, maka ujiannya itu adalah harta. Mungkin dengan suaminya itu banyak harta, jadinya mendominasi harta dan merendahkan istrinya, bisa jadi gitu. Atau misalkan yang kedua tampang, kan ada yang ya namanya nggak bisa
pungkiri ya, manusia tuh physically first kan, apa yang bisa dilihat kayak gitu. Ya, karena visual itu tampang menjadi salah satu penilaian pun dalam Islam demikian. Nah, tampang itu juga bisa jadi ujian kalau kita meniatkan menikah karena tampang. Jadi niatkanlah menikah karena iman. Karena kenapa ujiannya itu tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan iman. Jadi kalau kita lihat, wah itu pasangannya soleh dan soleha, hafiz dan hafizoh, tapi kok belum punya anak ya? Wah itu kayaknya azab. Bukan, nggak melulu yang punya anak itu adalah keberkahan. Bisa jadi contoh ya, waktu itu kita mau punya anak tuh kerasa banget susahnya kayak gitu. Nah, terus habis itu kita lihat kok banyak orang, teman-teman, maksudnya di antara teman-teman aku kayak gitu ya, mereka punya anak tapi kok banyak banget masalahnya kayak gitu. Jadi poinnya apa ya? Poinnya tuh hidup tuh sawang sinawang. Yang penting dibalikin lagi ke niat masing-masing orang. Toh ibadah itu dinilai dari niatnya dan yang akan dipertanggungjawabkan adalah niatnya gitu. Nah, jadi kita akan diuji sesuai dengan niat awal kita memilih. Niatkan kenapa kita menikah. Gitu ya. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini juga jadi gambaran buat teman-teman ya. Jadi menikah itu bukan sekedar perasaan emosional, tapi juga harus teman-teman rasional. Maksudnya gini, oke, aku cinta kamu, aku menikah. No, kehidupan rumah tangga itu tidak seindah yang drama Korea atau yang cinta atau cinta-cinta kita apa sering ya? diskusi ya kayak kenapa sih drama Korea itu senantiasa menarik dan bikin orang deg-degan atau terbawa sama perasaan cintanya ya karena mereka rata-rata di drama Korea itu kasusnya belum menikah jadi lagi kayak ngelihat orang berjuang kan seru ya tapi kalau Betul. kita yang menjalani belum tentu kayak gitu jadi kalau kita ngelihat kenapa sih drama Korea itu seru, ya karena mereka belum menikah. Pas sudah menikah tuh nggak diliatin tuh gimana kehidupannya. Atau kita kadang suka ngelihat orang lain tuh cuman dari apa yang bisa kita lihat, tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan, kayak gitu. Jadi kalau kata Masis, menikah itu bukan sekedar perasaan emosional, tapi juga rasional. Karena gini teman-teman, jadi memang beda banget kehidupan sebelum menikah dengan pasca menikah gitu. Yang mana pasti ketika kita awalnya menikah, kita kan punya gambaran nih, apalagi misalkan teman-teman yang sesama aktivis ataupun yang mau menginginkan atau menikah dengan orang yang menurut teman-teman itu keren gitu, atau menurut teman ya Allah ini soleha banget sih, maksudnya ibu idaman banget sih. Percayalah ketika teman-teman keluar kata-kata itu, teman-teman sudah menaruh ekspektasi pada pasangan teman-teman. Dan percayalah ketika teman-teman sudah menikah, akan kebuka semua. Ternyata, apa yang teman-teman bayangkan bisa jadi, ya Allah ternyata nggak sesuai dengan aku bayangkan, pasti nggak sampai gitu. Atau bahkan bisa jadi lebih, kayak gitu. Jadi maka teman-teman menikah itu jangan bawa-bawa perasaan aku cuma cinta gitu, jangan modal cinta, no gitu. Karena itu memang beda banget gitu, apalagi menyatukan dua keluarga. Nah, jadi kayak kita tuh suka nanya kan sama teman kita, karena waktu sebelum nikah dia itu ngelamarnya pakai puisi. Nah, terus pas sudah nikah, udah 2 tahun nikah, terus kita bercandain, gimana Mbak, kamu masih deg-degan nggak kalau suamimu ngirim puisi? Enggak, aku lebih deg-degan kalau suamiku ngirim duit, kayak gitu. Jadi emang udah beda banget nanti rasanya gitu. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang hakikat pernikahan. Dan ini yang kami berdua yakini gitu. Jadi menikah itu bukan sekedar keinginan dua insan yang menghubungkan dua hati dan dua keluarga. Tapi pernikahan itu juga menghubungkan dua kebaikan yang harus bermuara pada kebaikan dengan manfaat yang jauh lebih besar. Nah, ini kita juga berjuang menjawab kegelisahan-kegelisahan ya, karena ya diskusi-diskusi sebelum pernikahan itu, apakah nanti ketika aku sudah menikah, aku masih bisa melakukan proyek-proyek tertentu, proyek-proyek kebaikan atau enggak. Nah, itu menjadi tantangan buat aku pribadi pada waktu itu untuk senantiasa, pasti aku bisa kok, gitu. Jadi menikah itu bukan menjadi halangan untuk kita berbuat kebaikan, gitu. Betul banget. Jadi dulu waktu wisuda Bakti Nusa, aku ingat banget pesannya Bu Nuk itu bilang gini, buat perempuan kalau emang nanti takut, khawatir kalau setelah menikah itu kebaikan proyek sosialnya itu berhenti, maka nikahilah orang-orang yang ada di sebelah kirimu. Nah, sebelah kiri itu waktu itu adalah anak-anak laki-laki yang ada di Bakti Nusa. Jadi waktu itu aku menangkap poinnya bukan
nyuruh milih jodoh ya, tapi nangkep poinnya adalah ketika kita sudah punya value yang sama, maka apa yang sudah kita bangun sekarang itu bisa dilanjutkan. Jadi gini, dikatakan value yang sama itu kayak gini teman-teman. Aku sama Mas Sis itu kita kalau bikin diagram gitu ya, kita itu nggak punya kesamaan kecuali di dalam sosial. Contoh, satu, Mas Sis itu bukan tipikal orang yang suka akademis kayak gitu. Bahkan berkali-kali dia bilang, kalau aku S2 aku nggak mau ngambil jurusan S1 ku kayak gitu. Terus habis itu kalau aku orangnya yang sangat akademis minded. Terus yang kedua, Mas Sis itu bukan tipikal orang yang penelitian kayak gitu. Nah, jadi kita nggak bisa tuh jadi keluarga Dewi and Aisyah yang si Dewinya udah kuliah dulu terus suaminya nyusul gitu. Kita juga nggak bisa tuh jadi keluarga yang selebgram karena kita mau jual apa coba buat jadi selebgram gitu. Iya, aku juga nggak terkenal. Kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga, kita itu punya kesamaan itu di sosial. Iya. Jadi waktu itu kita bersepakat untuk saling membangun sosial itu bersamaan. Makanya kita semua sosial itu pondasi terbesarnya itu dari keluarga. Uangnya pakai uang keluarga. Jadi kayak bisnis aku yang jalanin masih kerja, tapi uangnya itu dibuat sosial gitu. Nah ini yang perlu teman-teman kayak clearin dari awal. Maksudnya di fungsinya kayak teman-teman lakuin pemetaan gitu loh. Nah, dari pemetaan itu teman-teman punya tahu keunggulan teman-teman di mana. Nah, keunggulan itulah yang bisa teman-teman kapitalisasi biar setelah menikah itu jauh lebih besar gitu dengan pasangan. Yang terkadang kita itu melihat pasangan orang lain tanpa melihat diri kita dengan pasangan kita. Jadi kita ingin jadi orang lain, padahal sebenarnya kita berdua secara individu itu startnya beda banget atau gapnya itu jauh banget gitu. Misalnya pengen jadi pengusaha pasangan wirausaha, yang satu background-nya misalkan orang tuanya PNS atau pegawai dan dia juga nggak ada basic keluarga. Bisa nggak bisa, tapi katrolnya berat banget gitu. Maka cari keunggulan dari masing-masing pasangan yang itu bisa disatukan, yang bisa dikolaborasi kebaikan. Kayak gitu ya teman-teman. Next. Membangun keluarga. Nah, tadi kita udah ngebahas sedikit, yaitu pertama adalah cari kesamaan. Karena kalau ngomongin perbedaan, jangankan dua manusia yang beda latar belakang, dua anak yang dalam satu rahim, itu pun banyak sekali perbedaannya. Kayak gitu. Yang kedua, komunikasi. Kita tuh selalu percaya, semua masalah itu hadir karena komunikasi. Kayak ketidakpercayaan itu juga karena komunikasi. Terus habis itu, kayak kerjasama itu juga komunikasi, kayak gitu. Terus yang dua lainnya lagi adalah Mas Sis yang mau jelasin. Nah, yang ketiga itu prinsip kesetaraan. Nah, ini mungkin bisa beda pandangan ya, tapi bagi aku tuh memahami kesetaraan itu semua baik laki-laki perempuan itu punya kesempatan yang sama, kesempatan untuk aktualisasi diri, kesempatan untuk berkarya. Jadi baik dia sudah menyandang status sebagai seorang istri ataupun ibu punya kesempatan yang sama gitu. Nah, di keluarga aku memegang prinsip kesetaraan itu gitu, kesetaraan gender. Nah, tapi ingat kesetaraan bukan berarti sama ya gitu. Nah, tapi yang jadi garis besar adalah kesetaraan itu boleh asal teman-teman tidak meninggalkan peran yang utama, itu peran sebagai istri, peran sebagai suami, dan begitulah gitu. Contoh, jadi gini, kalau ngomongin tentang kesetaraan, kan jadi pas aku hamil, aku tuh lanjut kuliah di beasiswain sama Dompet Duafa kan. Habis itu pertama kali tuh Dompet Duafa yang nanya itu suaminya, ikhlas nggak nih, maksudnya suaminya mendukung nggak, siap mendukung nggak gitu. Terus selanjutnya, kesetaraan di sini jadi gini, kita mentang-mentang setara, bukan berarti beban kita alihkan ke orang lain. Jadi kita juga mengukur diri, oh berarti saya sebagai perempuan, saya punya tanggung jawab di rumah, saya punya tanggung jawab ke anak, saya punya tanggung jawab kuliah, saya punya tanggung jawab kerjaan, dan waktu itu saya juga punya tanggung jawab bisnis. Jadi saya kerja juga kan waktu itu. Terus habis itu kalau misalkan gimana ya, kalau kita tertekan gitu ya, bukan suami kita yang suruh gantiin tanggung jawab kita, tapi kita bilang sama suami kita misalkan, tolong handle anak dulu karena saya UTS jam segini akan baru selesai kayak gitu. Jadi suami itu juga bisa prepare gitu. Dalam artian setara di sini ya kita juga siap dengan bebannya. Bukan berarti setara di sini adalah oh kalau saya sakit Mas Sis bakal ikutan sakit. Oh kalau misalkan saya ngerjain UTS Mas Sis bakal bantuin saya ngerjain UTS. Itu ekspektasi banget. Tapi kita sadar
sadar setara ini adalah setara dalam kesempatan. Kalau tanggung jawab atas kesempatan yang kita ambil, itu tanggung jawab masing-masing. Saya nggak pernah ngoper surga itu ke Masis. Kalau saya mau dapat surga, saya juga harus seberjuang Masis. Begitupun sebaliknya, kayak gitu. Betul. Nah, soalnya pemahaman ini masih kental banget nih di budaya Indonesia, teman-teman. Kayak misalkan, ya perempuan itu ya tugasnya ngurusin suami sama anak. Nah, itu tuh masih kuat banget gitu. Dan ya pinter-pinter kita nanti komunikasi dengan keluarga ataupun dengan pasangan. Nah, kalau bisa itu udah dari awal. Kalau bisa dari awal udah di-clearin gitu. Jadi prinsip ya kita baik pasangan boleh punya kesempatan yang sama gitu. Nah, yang terakhir tips membangun keluarga adalah jangan pernah berekspektasi pada pasangan. Ini tadi sama yang kayak aku sampaikan di awal. Jadi bener banget sebelum teman-teman menikah, jangan menaruh ekspektasi apapun dengan pasangan. Karena ujung dari ekspektasi itu adalah sakit hati. Karena yakinlah kalau kita sudah berekspektasi, pasti nanti hasilnya itu tidak sesuai dengan bayangan gitu. Nah, kayak misalnya teman kebayang menikah dengan orang hebat, bayangannya itu hebat. Enggak kok, sehebat-hebat orang di luar, di dalam rumah ya tetap orang biasa, kadang sambat gitu, kadang ngeluh gitu, dan sebaliknya gitu teman-teman. Kalau kita membahasakannya gini ya, hebat, orang bilang hebat itu bicara hasil, sedangkan rumah tangga itu bicara proses. Makanya rumah tangga itu dibilang long learning. Salah satu ibadah yang tidak pernah selesai tanggung jawabnya, kecuali adalah ajal yang menjemputnya. Jadi waktu itu ingat banget, waktu itu Masis pernah ngeluarin kata-kata keren pas kita lagi lomba di Kemenpora. Masis tuh bilang, menjadi seorang presiden BEM, itu masa jabatannya cuma 1 tahun. Tapi menjadi seorang suami, itu masa jabatannya tuh seumur hidup. Bahkan bisa jadi pertanggungjawabannya itu pertanggungjawaban terpanjang sebagai sebuah amanah kayak gitu. Selanjutnya kehidupan pasca menikah akan terasa saat setelah bulan madu. Bulan madu di sini tuh bukan diartiinnya adalah teman-teman keluar negeri kayak gitu, bukan. Bulan madu di sini adalah ngomong tentang masa awal-awal pernikahan. Karena masa awal pernikahan itu kalau kata Mas Budi dari Dompet Duafa itu masa yang nggak pernah bisa diulang. Masa yang dimana kita masih malu-malu untuk ngomong sesuatu, masa yang dimana kita pengen ngasih yang terbaik, itu masa yang dimana kita sangat menghargai perasaan pasangan dan lain-lain. Yang ibaratnya masa-masa itu adalah masa keberkahan. Terus enggak itu mati, ceklek, ceklek. Oh udah nyala dia. Baru nyala, bentar bilang di grup.